saya tadi ya, dan saya belum selesai banyak kata pengantar dan panggil sama Bang, tolong bawa handphone itu dong, karena berbunyi ya. Tapi nanti Bang, nanti yang ada Anda ingetin bisa aja baca ya kalau kalau dalam misalnya versi itu bahasa Inggris itu ada 4 udah jam pertanyaan berapa kunci gitu harus off. di dalam bukunya Ibu Susan itu. Yang pertama adalah kapan dan mengapa Indonesia sebagai sebuah nation state, ya, sebagai sebuah negara bangsa, itu tertarik pada persoalan-persoalan perempuan, nomor 1. Nomor 2, elemen-elemen apa sajakah yang diambil, ya, yang diambil oleh negara, atau agenda-agenda mengenai perempuan apa sajakah yang kemudian difasilitasi oleh negara. Itu pertanyaan nomor 2, ya. Jadi pertanyaan pertama bersifat historikal, kapan dan mengapa. Pertanyaan kedua sosiologis, dan kalau kita bicara sosiologis itu artinya politis, ya, agendanya apaan sih, ya. Lalu yang ketiga adalah dampak dari nomor 1 dan nomor 2. Kalau sudah diambil, difasilitasi oleh negara, terus so what gitu loh, apa yang terjadi dalam prakteknya. Artinya kita berbicara persoalan yang dimensinya lebih kompleks di sana, ya, persoalan mengorganisasikan, persoalan melembagakan, dan lain sebagainya. Termasuk saya ada disleksia ya. Inkonsistensi apa yang terjadi dan mengapa terjadi inkonsistensi, ya. Saya mohon maaf, saya ada disleksia, jadi ketahuan saya orang cacat loh ya kalau orang disleksia itu. Yang keempat, ya, apa yang menyebabkan, ya, jadi ternyata setelah nomor 1, 2, 3 itu baru muncul di buku itu persoalan yang sebenarnya menurut saya harusnya menjadi pertanyaan yang pertama, tapi justru dimunculkan oleh buku ini di terakhir. Sebenarnya ideologi apa sih yang melatar belakangi itu semua? Mengapa ada kepentingan untuk memperhatikan kaum perempuan? Mengapa itu penting? Lalu sepenting apakah dan apa saja yang dipentingkan, diprioritaskan, tujuannya untuk apa, yang tercapai apa, yang tidak tercapai apa, baru kemudian buku ini bertanya tentang ideologi. Nah, ini saya akan masuk ke situ, ya. Jadi kalau teman-teman membaca buku ini sebenarnya sudah agak lama ya, dan sebenarnya agak terlambat kalau munculnya di era sekarang, tapi saya bisa memahami mengapa, karena sebelumnya 10 tahun begitulah, ya. Jadi kalau ini muncul di era Pak Jokowi, saya bukan termasuk. Itu saya memahami kenapa, karena saya sosiolog, ya. Jadi saya mengerti kenapa buku ini tidak diterjemahkan di masa 10 tahun yang lalu itu, gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang cukup berbahagia Pak Peter dengan hadirnya buku ini, karena dia menambah referensi kawan-kawan semua, ya. Jadi memang saya adalah orang yang sangat diuntungkan. Saya adalah kelas menengah yang sangat diuntungkan karena saya punya akses untuk membaca lebih dulu daripada kalian. Tapi bukan berarti saya lebih tercerahkan dari kalian, ya. Anda bisa mengkritisi saya. Nah, buku ini masuk karena dia pertama awalnya adalah konstruksi sejarah, maka dia melihat pada timeline, pada kronologi terbentuknya apa yang disebut sebagai organisasi-organisasi perempuan. Nanti Pak Peter bisa cerita karena beliau sejarawan, ya. Saya hanya akan menceritakan keseluruhan isi buku ini, ya, termasuk apa yang saya dapatkan dari sana dan apa yang saya kritisi dari buku ini. Yang karena dia didasari oleh konteks pertanyaan itu, buku ini menjadi sangat penting karena bagaimanapun yang namanya kalau kita melihat sejarah itu selalu berhubungan dengan apa yang menjadi jejak, gitu ya, apa yang menjadi signpost, ya, yang menunjukkan kita kepada sesuatu, dan itu adalah semacam bukti otentik. Di buku ini misalnya Susan memulai riset ini ketika dia menemukan sebuah foto, ya, sebuah foto di Arsip Nasional. Anda silakan jalan-jalan ke Arsip Nasional, di sana luar biasa banget, gitu ya. Saya sejak di masa pemerintahan sebelumnya, karena saya punya teman nih, ada kebetulan bukan mahasiswa, tapi dia adalah orang yang saya anggap dulu
kuliah saya. Dia bekerja di Arsip Nasional dan saya cukup dibantu oleh dia gitu ya, walaupun pekerjaan saya sebenarnya sosiolog. Berarti ya sosiolog kok masuk Arsip Nasional. Kebetulan aku lagi meneliti tentang media Islam yang ada hubungannya dengan gerakan perempuan di masa lalu. Nah, saya akan masuk lagi ke dalam ke dalam isi buku ini ya. Jadi tadi saya bercerita tentang pertama adalah karena buku ini strukturnya adalah pembacaan sejarah yang sifatnya apa ya? Kalau saya salah mungkin saya dikoreksi apa tidak. Sejarah yang bersifat berbasis kepada materi-materi yang terdokumentasikan, dokumented. Ya. Nah, karena itu dia cara membacanya juga menurut saya agak sedikit ada logika-logika yang hilang di sana. Ya, saya masih agak bingung ketika saya harus memahami mengapa pada tahun 1930-an itu muncul sebuah organisasi perempuan yang namanya Perempuan Sadar. Perempuan Sedar. Ya. Di sana tidak banyak dieksplorasi dan menurut saya meninggalkan begitu banyak misteri-misteri gitu loh, ya, misteri-misteri yang tidak sampai sekarang tidak terpecahkan. Salah satunya adalah misteri tentang sebenarnya, karena ini masa kolonial ya, Mbak, Mas. Sebenarnya kalau kita hanya melihat bahwa yang berkepentingan untuk mendirikan atau melembagakan organisasi perempuan pribumi, tanda petik ya, perempuan pribumi ya, karena ada perempuan yang lain-lain di masa kolonial pada saat itu ya. Kalau kita hanya membacanya bahwa itu seperti yang ditulis Bu Susan di sini, itu adalah kepentingan kolonial yang ada hubungannya sama politik etnis, menurut saya kok naif sekali gitu loh ya. Saya soalnya sosiolog gitu ya, soalnya sosiolog itu harus lihat berbagai macam konstelasi kepentingan. Nah, itu saya naif kalau hanya sekedar bahwa itu bikinan atau didorong oleh kolonial, kepentingan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Kenapa persoalan yang lebih kompleks yang muncul di dalam strata kelas sosial elit bangsawan pada saat itu kurang banyak dieksplorasi di sana. Yang sebenarnya itu PR gitu ya, PR buat teman-teman sejarawan yang lain kalau mau dieksplorasi lagi. Karena misalnya bisa menjelaskan tentang politik yang ada di dalam keraton. Ya, kalau bangsawan keraton itu kan dinginnya banyak banget gitu ya. Saya nggak bisa bohong, saya harus testimoni ya. Kakek saya sendiri yang orang Tionghoa istrinya 2. Ya. Tapi bapak saya dari istri pertama, enggak, anak bungsu istri pertama. Klarifikasi juga ya? Ya. Saya nggak akan testimoni tentang ibu saya. Saya cerita masa lalu, pada masa itu gitu ya, pada masa itu praktek poligami itu kan sesuatu yang dianggap lumrah, ya. Dan bahkan kaum wanitanya sendiri kalau kita membaca dengan lebih teliti ya, misalnya kalau sejak kapan sebenarnya perempuan punya kesadaran untuk memilih monogami gitu. Karena pada saat itu berpikir untuk menjadi, maaf ya, beberapa perempuan berpikir untuk menjadi apa namanya istilahnya concubine bahasa Inggrisnya ya. Ada istilah yang lebih baik lagi di dalam orang Prancis karena ini selalu dekat dengan kebudayaan feodal ya. Bahasa Prancisnya lupa. Jadi concubine, jadi apa ya? Saya nggak tega ngomongnya. Kalau bahasa orang Indonesia bisa mengatakannya bundik gitu ya, dan saya nggak suka ya dengan istilah bundik itu. Ya. Nah, concubine inilah ya kayak geisha gitu ya. Tapi bisa beda lagi, geisha beda. Concubine istilahnya. Jadi kayak istri simpanan. Istri simpanan justru banyak perempuan pada saat itu ya. Pada saat itu justru
malah menganggap menjadi concubine itu adalah sebuah upaya seperti menjadi kuping abu menjadi Cinderella. Bagaimana dari kuping abu menjadi Cinderella? Bahkan dipersiapkan gitu. Saya tuh ingat sekali karena nenek saya seorang penari Jawa dari ibu saya, bukan dari bapak. Dari ibu saya, nenek saya seorang penari Jawa dan sering bercerita, oh Mbah Kae. Karena kalau dari keluarga ibu saya itu orang desa yang daerahnya itu adalah daerah-daerah yang menjadi pusat kesenian pada masa itu di Jogja, salah satu pusat kesenian rakyat yang itu juga hancur kemana-mana. Ya. Nah, itu nenek saya cerita, jadi saya bisa membayangkan bahwa pada masa itu justru kaum perempuan tuh rebutan pengen jadi istri simpenannya Kanjeng Mas siapa gitu, Raden siapa gitu ya. Jadi artinya persoalan itu menjadi menurut saya agak ganjil gitu loh kalau sebagian perempuan itu hanya mau didikte oleh kepentingan kolonial, terimalah monogami sebagai jalan hidupmu gitu ya. Bagi saya itu ada yang misterius di sana dan buku ini belum bisa jelaskan dengan baik ya. Bukan saya mendukung poligami, enggak. Saya orang yang menolak poligami. Saya bilang saya menolak poligami. Nah, itu satu hal yang masih misterius di buku ini. Artinya apa? Artinya ada persoalan yang lebih kompleks di sana dari kehidupan yang sifatnya intim di dalam ruang privat yang ada terjadi di dalam elit, ya, politik elit. Karena apa? Karena kalau di dalam kehidupan rakyat biasa, ya, yang petani dan lain-lain, ya, justru kehidupan yang monogamis itu terjadi di dalam mereka. Yang monogami itu adalah rakyat biasa, gitu. Nah, apa ada hubungannya atau enggak dengan pergerakan nasional pada saat itu? Buku ini sayangnya nggak cukup menjelaskan dengan sempurna. Hanya melampirkan data. Ya itu dia maksudnya. Jadi harus data itu sendiri harus diinterpretasikan dengan narasi-narasi yang lain menurut saya, dan itu akan jadi persoalan yang dilematis. Nanti Pak kita mungkin bisa jelaskan karena kalau secara metodologi dan sejarah saya nggak tahu gitu ya. Karena kalau di dalam ilmu saya sosiologi boleh. Misalnya narasi-narasi yang sifatnya imajiner gitu. Yang sifatnya imajiner itu boleh. Bahkan di dalam sosiologi misalnya Anda tahu nggak Walter Benjamin? Saya kaget sekali gitu. Saya baca sebuah tulisan, ya, tulisannya Walter Benjamin itu diterbitkan tahun 2013. Oh my god, Walter Benjamin bukan udah lama mati, masuk jadi ini udah jadi abu gitu kan di tanah. Gitu. Karena yang ditulis itu adalah Walter Benjamin yang berpikir dalam konteks kekinian gitu. Ternyata setelah saya baca ulang, oh my god, jangan tergesa-gesa dulu ya, rasa gesa-gesu jangan dulu baca. Nah, setelah saya baca, ternyata itu adalah sosiologi imajiner. Jadi semacam pekerjaan posthumous gitu. Posthumous itu adalah pakai nama orang yang sudah mati dan menggunakan ideologi orang itu yang sudah meninggal itu, nilai-nilai dia, kerangka konseptual dia, bahkan aktivisme dia sebagai cara pandang baru di hari ini. Itu terjadi pada Walter Benjamin yang saya tahu. Pertanyaan saya, apakah itu dimungkinkan untuk membaca yang hilang dari buku ini? Ya. Nah, itu satu. Yang berikutnya itu baru satu bagian. Buku ini kemudian menjelaskan juga secara kronologis, jadi kayak pelajaran sejarah saya waktu SD, SMP, SMA gitu. Saya SD, SMP, SMA dia mau baru. Saya lulus SMA tahun 92, harusnya 91 karena saya SD pernah nggak naik kelas. Nggak, saya sakit soalnya. Ya. Terus saya lanjutkan di masa itu pula, ya pada setelah masa kolonial, kok ujuk-ujuk ada yang ujuk-ujuk selalu ujuk-ujuk di buku ini. Dari masa kolonial terus tiba-tiba masa invasi dari Jepang. Dan masa invasi ini adalah masa yang sangat luar biasa, di mana kaum perempuan justru merupakan bagian yang dahsyat sekali gitu ya, volunteerismenya, kesukarelaannya, bahkan siap untuk apapun, jadi apapun yang penting bisa
mempertahankan, ya, mempertahankan apa yang mereka yakini. Nah, yang mereka yakini itu apa? Republik itu. Republik itu belum dinyatakan. Ya, yang diyakini kaum perempuan-perempuan yang membangun resistensi ini apa? Inilah yang masih misterius dalam buku ini. Ya, selama ini cara kita membaca tentang pendudukan Jepang, itu melihat perempuan hanya sebagai subjek, bukan berarti itu jelek ya. Saya menganggap itu bagus karena bagaimanapun tetap harus dibuka. Melihat perempuan hanya sebagai subjek yang victimized, yang dijadi korban. Tapi perempuan-perempuan yang survive, yang melawan, ya, dengan semangat apa, ideologi apa pada saat itu terhadap invasi Belanda, itu masih belum banyak ditelusuri. Bukti-bukti sejarah yang terdokumentasikan, misalnya perlawanan-perlawanan yang mensimbolisasikan perempuan di dalam orang-orang berbahasa Jepang, itu ternyata kebanyakan penulisnya laki-laki. Sama sejarah gerakan perempuan, sejarah gerakan perempuan, kebanyakan di Indonesia yang nulis juga masih mayoritas laki-laki. Yang paling banyak proyek, ya, di universitas, di NGO juga laki-laki. Saya bilang itu sangat elitis, sangat, ya. Saya bukan mempersoalkan laki-laki atau perempuan, bukan, tetapi reproduksi sosial kita itu tetap terus berlanjut mewarisi hierarki dan struktur budaya patriarkal itu, sehingga pembedaan laki-laki dan perempuan tetap jadi penting bagaimanapun. Itu loh Mbak Nilo. Ya. Nah, berikutnya, ya, kalau saya boleh menduga-duga ya, mengapa kaum perempuan pada saat itu ada sekelompok perempuan yang melawan dengan keras terhadap Jepang? Saya rasa bukan karena nasionalisme, karena pada periode kolonial banyak perempuan yang menikmati enak gitu loh, udah mendapatkan ruang yang bisa ambegan, bisa bernapas lebih, bisa lebih tanda petik liberal gitu ya, atau moderat pada saat itu. Oh, tiba-tiba ada represi, jadi mereka melawan. Saya kira secara psikologis saya membacanya demikian, walaupun ini baru asumsi saya. Ya. Kalau yang saya baca dari arsip-arsip yang saya lihat di majalah-majalah perempuan, misalnya Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah, ya, Suara Muhammadiyah itu, saya nggak boleh kok saya bisa tunjukin. Dulu pernah saya presentasikan di Elkis ya 2 tahun yang lalu. Terus saya baru pulang dari sini. Nah, itu menunjukkan ya arsip-arsipnya di Suara Muhammadiyah itu nampak sekali, nampak bahwa yang namanya perempuan Muhammadiyah, ya, ibu-ibu yang dari Muhammadiyah ini itu justru sangat merasa nyaman di bawah pemerintahan kolonial, dan karena itulah pada tahun sekitar 42 sampai 49 mereka itu yang paling keras suaranya terhadap imperialisme, kolonialisme dan lain-lain. Ya, tanda petik. Ya. Jadi di sana tuh di narasi-narasinya Suara Muhammadiyah itu tersembunyi gitu, tersembunyi rasa terima kasih sebenarnya kepada politik etisnya Hindia Belanda. Ya. Dari mana mereka membayangkan tentang pemerintahan yang adil dan bla 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 gitu kan. Karena apa? Karena pada saat politik etis, ya ini perspektif saya karena saya belajar tentang sejarah Islam juga di Indonesia mulai 19 punya awal pergerakan nasional sampai hari ini. Ya, saya bisa katakan bahwa pemerintah kolonial Belanda itu menerapkan apa yang disebut sebagai politik ambiguitas. Ya, memang sengaja dibuat oleh Belanda pada saat itu dengan politik etisnya, ya, yaitu dia mensubsidi begitu banyak proyek-proyek yang bersifat religius, ya, seperti misalnya menerjemah, pertama adalah dengan mengintrodusir percetakan, ya, percetakan untuk memperbanyak Al-Quran, ya, baru kemudian kitab-kitab yang syair-syair dan lain-lain, dan kemudian akhirnya pers, ya. Jadi jangan dikira itu tanda petik pers Islam, bukan, yang Islam hanya Al-Qurannya, yang lainnya adalah saya bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah sinkretik
nilai-nilai keislaman dengan budaya lokal pada saat itu. Saya ada teman yang menjadi ahli tentang ini, ya, profesor menulis. Nah, saya bisa ceritakan lagi, itu satu alasan kenapa justru perlawanan di era pendudukan Jepang itu yang paling keras yang melawan adalah perempuan Muhammadiyah menurut saya. Bukan yang sebelumnya sangat keras ya, di masa kolonial yang sangat keras berbicara tentang anti kolonialisme, itu kan gerakan kiri kayak gerakan perempuan sadar ini ya, sedar. Ya, saya kira karena dipengaruhi gerakan kiri ya. Tapi di masa pendudukan Jepang, kemana gerakan perempuan kiri? Ya, gerakan perempuan kiri saya cari arsipnya di arsip nasional tuh nggak ketemu gitu loh, atau kalau ada cuma sedikit banget, yang justru yang paling keras itu ya itu tadi perempuan Muhammadiyah ya di masa itu. NU nggak ada, NU belum punya, maaf ya. Nah, saya lanjutkan. Kemudian baru setelah itu 50-an adalah kontestasi sejarah. Saya kira nanti Mbak Kiki lebih ahli akan membahas itu. Begitu juga 65 ya. Kalau 65 menjadi, saya langsung loncat ya 65 biar nggak lamaan. 65 menjadi titik sentral penghancuran gerakan perempuan yang sangat luar biasa, dan yang menyadari itu bukan hanya gerakan kiri, bukan, tetapi perempuan-perempuan yang menikmati apa istilahnya koalisi ya. Ada banyak yang bilang di sini, misalnya koalisi antara ibu-ibu Gerwani dengan perempuan-perempuan Islam. Gak banyak diceritakan di sini. Saskia mungkin menjawab itu ya. Hah? Saskia mungkin menjawab itu. Saskia siapa? Saskia Biringan. Saskia Biringan enggak juga. Saskia Biringan nggak menjawab. Yang sedang berusaha menjawab itu adalah profesor di Jerman, itu guru saya juga, namanya Ibu Susan Stroker. Ya, dan dia bukan sejarawan. Ya, dia bukan sejarawan. Walaupun dia akhirnya masuk ke sejarah juga. Nah, akan jadi pertanyaan di buku itu. Kayak efek dari politik ambiguitas yang dilakukan oleh Belanda dengan membiarkan kontestasi radikalisme ya, dan juga liberalisme yang itu menggunakan kaos berbagai macam ideologi baik kiri maupun kanan ya, itu menguntungkan pemerintah kolonial, elit. Akhirnya sejak zaman kolonial sampai hari ini kita mewarisi sebuah struktur politik yang sifatnya elitis ya, dan ketika itu diperjuangkan mulai tahun 50-an sampai 60-an terutama oleh gerakan-gerakan perempuan kiri, itu dihancurkan. Dan yang terjadi adalah ya, kita udah tahu gimana ideologi state ibuisme itu diambil oleh pemerintah Presiden Soeharto ya. Dan bahkan ketika reformasi pun bagaimana struktur dan budaya ini sebenarnya bahkan masih mempengaruhi perempuan-perempuan kelas menengah, termasuk saya ya, termasuk saya itu jadi aktivis pertama kali selain karena saya itu di lembaga pers ya dan organisasi keagamaan di UGM, saya juga ikut di NGO yang ada juga dibahas di buku ini ya, yaitu proyek tentang reproduction health ya, tentang kesehatan reproduksi. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita lihat sejarah KB di masa Orde Baru itu berhasil ya, walaupun dengan cara yang sangat represif. Orde Baru itu berhasil menjalankan KB. Tetapi di masa reformasi, kenapa teman-teman NGO ini yang dulu bersuara di isu kesehatan reproduksi kok gagal? Ya karena itu tadi, sama seperti di masa kolonial tadi, reproduksi sosial itu hanya berdampak kepada kelompok kelas menengah atas dan kelas menengah. Yang di bawah nih yang melakukan proletariat itu nggak terdampak sama sekali. Akhirnya kita punya PR yang demikian besar karena infrastruktur kita tuh nggak pernah selesai. Nah, persoalan menjadi lebih kompleks lagi karena apa? Karena ideologi itu hilang, atau kalaupun tidak hilang dia menjadi pupus gitu loh, withering bahasa Inggrisnya ya, menjadi pupus, menghilang perlahan-lahan ideologi itu ya. Menurut saya seberapa banyak kita memerlukan ideologi apa sih yang kemudian bisa menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4 pertanyaan itu
khususnya bagi perempuan. Karena persoalannya kemudian di dalam pertarungan ideologi itu, ya, kritik terhadap misalnya populasi yang bla 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 bla, kegagalan KB di era reformasi itu jadi tantangan baru loh buat kita semua. Ya, karena walaupun kita sekarang punya wacana tentang otoritas tubuh, wacana tentang otoritas tubuh itu bukan hanya disuarakan oleh para feminis, ya, yang menyuarakan tentang otoritas tubuh itu juga kelompok-kelompok, kelompok-kelompok kanan gitu loh, kelompok-kelompok ideologi tertentu yang menggunakan nilai-nilai berbasis tafsir mereka terhadap teks suci. Mereka juga menggunakan wacana yang sama, ya. Saya pernah diundang ke sebuah organisasi Islam yang termasuk agak radikal gitu ya, karena mereka sudah jelas-jelas mendeklarasikan diri akan mendirikan sebuah negara Islam gitu. Nah, bukan negara Islam, tapi khilafah Islamnya. Itu sebuah konsep yang sifatnya melintas gitu ya, melintas batasan teritori, melintas batasan nasionalitas. Sebenarnya konsep yang kosmopolitan, ya. Khilafah Islamnya itu konsep yang kosmopolitan, ya. Kemarin saya di Sipol habis bicara tentang, ada yang nanya sama saya, Mbak, mungkin nggak Mbak negara komunis berdiri di Indonesia? Hah? Negara komunis? Oh, ini aja kita negara kesatuan aja susah payah seperti ini mau bukan negara komunis. Kalau nilai-nilai komunis sebagai cara pandang kosmopolitan mungkin bisa dimunculkan sebagai sebuah kontestasi atas yang lain, pertarungan karena orang masih belum paham apa itu komunisme. Ya, menurut saya masih belum begitu paham dengan baik. Ya, karena selalu campur aduk itu apa ini. Kalau diajarin aja nggak boleh, ya nggak boleh yang dilarang. Ntar ditangkap kalau ada undang-undangnya. Saya pernah diundang itu ke sebuah organisasi Islam yang garis kanan. Dan saya disuruh menceritakan ini di kalangan akhlaknya, kalangan perempuan, menceritakan apa yang menjadi pemikiran para feminis, gitu kan, tentang otoritas tubuh, gitu kan. Ya saya cerita aja, saya bilang, kan saya nggak boleh kritikasi, memberikan pengetahuan. Nah, ini yang jadi PR juga dalam buku ini, jadi PR ya. Saya kira saya akan berhenti di situ dengan bertanya, ya, buku ini memang baik, tapi tidak menjawab persoalan yang kompleks di hari ini menurut saya. Cuma dia akan meninggalkan PR. Contohnya adalah kepada kaum perempuan. Sejauh mana kita dijadikan kepentingan untuk biopolitik hanya penting menjadi diperhitungkan pada saat pemilu, ya. Dan ketika pemilu memilih perempuan ternyata perempuannya patriarkis. Itu menjadi pertanyaan sendiri. Ya karena reproduksi sosialnya hanya berhenti di kelas atas dan menengah aja, nggak sampai di bawah. Ya nggak sampai ke bawah. Ini yang jadi agenda PR kita bersama gitu loh, agenda pemberdayaan bersama untuk transformasi sosial yang bukan hanya menguntungkan kaum laki-laki aja, kaum perempuan menjadi penting juga di sana. Terima kasih. Langsung ya. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Sehat? Sebagai perempuan kabarnya baik? Baik? Oh baiklah. Saat ini baik, di ruang ini baik ya. Kalau ke sosial agak gimana gitu. Ya. Teman-teman, terima kasih ya teman-teman SMI sudah memberi kesempatan kepada saya hadir di sini dan juga teman-teman sudah meluangkan waktu untuk datang di diskusi tentang Kongres Perempuan Indonesia. Saya sebagai seorang yang masih cukup aktif bergerak di dunia persilatan pergerakan perempuan, ketika membaca buku ini tuh imajinasi saya itu berkembang gitu. Apa mungkin enggak pada masa saya sekarang ini di tengah situasi pukulan bertubi-tubi terhadap perempuan, apakah ada kesempatan kita untuk menyelenggarakan sebuah pertemuan besar ya, seperti yang diinisiasi oleh mereka yang hadir dalam Kongres Perempuan Indonesia. Jadi saya membaca ini tuh menyerap bahwa begitu besar semangat kaum perempuan pada waktu itu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan kesetaraan. Aku setuju yang disampaikan Mbak Tia
bahwa pergerakan itu muncul itu bukan pemberian dari kolonial atau karena politik etis makanya segala macam. Mungkin ada campur tangannya, tetapi menurut saya pergerakan di Indonesia, termasuk pergerakan di Indonesia, dia lahir karena memang situasi penindasan pada waktu itu. Situasi penindasan perempuan pada waktu itu khususnya adalah yang sangat dirasakan. Pertama adalah persoalan poligami. Poligami itu menjadi persoalan besar bagi perempuan Indonesia pada masa Kongres Perempuan ini diselenggarakan. Bayangkan orang bisa punya istri banyak sekali ya. Kalau teman-teman baca surat-surat Kartini, bagi saya Kartini, saya mengagumi secara personal, saya mengagumi Kartini. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana dia menuliskan kejahatan poligami terhadap perempuan. Itu surat-suratnya begitu indah dan begitu menyentuh, yang menurut saya surat-surat itu menjadi salah satu pemicu munculnya, kalau tadi Mbak Tia bertanya dari mana sih poligami itu muncul gitu ya, memang situasi real gitu. Orang kok jadi istri ketiga, jadi istri kedua gitu ya, banyak sekali, khususnya memang di kalangan elit, keraton gitu ya, banyak. Soal poligami itu persoalan pertama. Persoalan kedua adalah perkawinan anak. Itu juga dimunculkan di dalam Kongres Perempuan Indonesia. Pada waktu itu kan anak-anak dikawinkan ya, perkawinan anak itu banyak gitu. Haid pertama dia sudah dijodohkan dan sebagainya. Ini menjadi kegelisahan yang sangat bersemangat dibicarakan di dalam Kongres Perempuan Indonesia. Dan yang ketiga adalah persoalan pendidikan perempuan. Perempuan pada waktu itu tidak punya banyak kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan. Ada tambahan-tambahan yang lain, tapi menurut saya 3 isu itu yang menjadi pembahasan di dalam Kongres Perempuan Indonesia: poligami, perkawinan anak, dan pendidikan untuk perempuan. Nah, saya mau bilang bahwa dinamika perempuan, dinamika gerakan perempuan itu nggak ada matinya. Dia terus hidup dalam segala zaman gitu ya. Ketika diawali dengan surat-surat Kartini, ini kan sebetulnya salah satu ajang konsolidasi saja Kongres ini yang pertama. Tapi sebelum Kongres terjadi, itu organisasi perempuan memang dia bermunculan. Terus kemudian mereka juga melakukan konsolidasi. Jadi sebelum di Jogja sudah ada konsolidasi, baik itu yang kecil, besar, itu yang diinisiasi oleh teman-teman perempuan. Sehingga kemudian ketemu waktu mereka bertemu dan lahirlah Kongres Perempuan KPI yang pertama ini. Dan menurut saya buku ini memang dia murni memuat dokumentasi. Sebetulnya ini buku dokumentasi Kongres. Dokumentasi Kongres. Ada daftar acara, siapa yang mengisi, tulisan orang-orang. Dia sampai di situ saja. Tapi dia tidak masuk pada sebuah buku yang memberikan analisa mendalam tentang pergerakan perempuan. Jadi ini buku dokumentasi yang menurut saya dia tetap layak untuk dibaca. Nah, terkait tadi Roy nanya benang merahnya apa sih pergerakan perempuan gitu ya. Benang merahnya banyak. Pertama adalah persoalan kebutuhan gerakan perempuan untuk bersatu. Itu jelas ya. Itu kelihatan pernah memang. Jadi ini kan Kongres Perempuan ini menghasilkan sebuah aliansi perempuan yang bernama Perikatan Perempuan Indonesia, PPI. Kemudian terus berlanjut. Ada satu masa kemudian yang tadi disampaikan Mbak Tia, ada ketika Gerwani muncul, kemudian ada satu organisasi besar kan yang kemudian yang kita sebut dengan KWANI, Kongres Wanita Indonesia. Itu adalah sebuah konsolidasi lebih besar lagi, dan itu luar biasa maju, dan itu menunjukkan pada masa itu memang kejayaan organisasi perempuan, kejayaan pergerakan perempuan di Indonesia. Sebelum kemudian KWANI diambil alih ya oleh Soeharto. Jadi dinamika gairah dan sebagainya terus berlanjut. Bahkan ketika masa penghancuran di zaman Orde Baru 65 sampai dengan 1998 semuanya dihancurkan. Gerakan perempuan bukan hanya yang kiri, betul, semuanya nggak boleh ada kecuali organisasi-organisasi yang disetujui oleh Soeharto. PKK, Dharma Wanita, KWANI termasuk di dalamnya, Perwari dan sebagainya, itu
hidup. Tetapi apakah masa Soeharto itu kemudian tidak ada dinamika gerakan perempuan? Seperti ketika awal-awal gerakan perempuan dibentuk tahun 1928 atau sebelumnya, ada. Tapi memang sekali lagi sejarah ini tidak dibikin oleh perempuan, sehingga dia tidak muncul ketika reformasi. Kan seolah-olah gerakan perempuan muncul ketika reformasi kan? Wah, gerakan baru muncul nih, bentuknya LSM, bentuknya apa? Enggak, teman-teman. Bahwa di tahun 80-an ada upaya-upaya bagi aktivis-aktivis perempuan untuk mengangkat atau mendiskusikan persoalan-persoalan perempuan. Kalina Mitra itu termasuk organisasi yang didirikan di zaman Soeharto. Majalah mereka pernah dibredel, namanya Goyang Dobret, itu dibredel oleh Soeharto. Mereka pernah rapat dipanggil oleh tentara. Teman-teman aktivis perempuan juga itu terlibat dalam mendukung perjuangan perempuan-perempuan buruh atau tentara. Kalau teman-teman lihat ada banyak aksi-aksi yang sayang sekali memang dokumentasinya tidak pernah dipublis. Bagaimana keterlibatan aktivis perempuan, waktu itu belum ada organisasi yang muncul ya, jadi sifatnya masih bawahannya gitu. Dia terus ada untuk mengkonsolidasikan dirinya. Karena di zaman Soeharto, situasi perempuan tuh parah banget. Bukan hanya soal ibuisme, ideologi kita dihancurkan. Tapi bagaimana tentara, militer, itu melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan, itu luar biasa kejam. Dan itu yang coba diangkat oleh banyak aktivis perempuan. Kalau melihat ketika aksi-aksi reformasi ada poster-poster kan, stop tentara melakukan kekerasan seksual untuk perempuan Aceh, untuk perempuan Papua, itu ada poster-poster itu. Ya ada di antara aksi-aksi massa. Jadi dia terus bergeliat mencari saluran-saluran agar terus bisa hidup itu gerakan perempuan. Nah, ketika masuk di zaman reformasi, tentu saja ruang demokrasi terbuka ya. Ada kesempatan untuk melakukan konsolidasi. Aku nggak tahu Mbak Tia terlibat nggak konsolidasi kongres pertama di Jogja Desember 9, aku nggak terlibat, jadi hanya pembaca. Jadi itu terjadi sebuah satu konsolidasi, tepatnya ikut-ikutan Mbak. Konsolidasi perempuan pasca reformasi ya, Soeharto jatuh itu tanggal 17 Desember. Aku mencatatnya tanggal 17 Desember. Itu terjadi di Jogja juga. Itu Kongres Perempuan Indonesia judulnya. Kongres Perempuan Indonesia diselenggarakan di Jogja. Di situ 500 perempuan berkumpul untuk membicarakan persoalan-persoalannya. Kan nggak mungkin ya setelah Soeharto jatuh kok tiba-tiba 500 orang berkumpul kalau tidak ada sejarah sebelumnya. Itu fakta bahwa gerakan perempuan, aktivis perempuan atau organisasi perempuan apapun namanya ya, itu memang hidup, dia terus bergerak. Sayangnya memang sejarah kita ini evaluasi untuk kita nih Mbak, untuk perempuan, bahwa kita tidak cukup menuliskannya dengan baik ya, sehingga ketika ditulis oleh laki-laki yang muncul memang selalu sejarah laki-laki gitu. Pak Peter jangan iya, Pak Peter ketawa-ketawa melulu gitu ya. Sekali-kalinya ada yang menulis kok ya bukan orang Indonesia gitu, ya nggak? Sekali-kalinya ada yang menulis ya Saskia, ya Susan gitu ya, atau beberapa lagi. Nah itu juga sebetulnya sebuah kritikan bagi gerakan perempuan bahwa kita perlu sebetulnya mengisi ruang-ruang intelektual kan, tulisan-tulisan ini agar dia tidak digilas oleh sejarah, karena banyak pelajaran kita digilas oleh sejarah. Lalu kemudian muncul konsolidasi, banyak organisasi perempuan yang muncul, tetapi sebetulnya sekarang ini situasinya agak sedikit mundur ya teman-teman. Semangat untuk berkumpul lagi, semangat untuk mengkonsolidasikan kekuatan perempuan itu sedikit mengendor. Padahal situasi hari ini kaum perempuan itu sedang dipukul mundur oleh negara. Paling tidak belakangan, kalau reformasi itu salah satu kemenangan kaum perempuan adalah adanya undang-undang penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Itu kemenangan luar biasa bagi kaum perempuan. Setelah puluhan tahun memperjuangkan itu, akhirnya itu bisa didapat. Artinya itu juga bukan hadiah, itu saya ikut konsolidasinya. Bagaimana setiap hari berkonsolidasi, bagaimana dalam sidang-sidang DPR kita hadir, mengintervensi dan sebagainya sehingga menghasilkan. Tapi kemudian tonggak kemundurannya adalah ketika undang-undang pornografi itu disahkan oleh pemerintahan.
siapa ya? SBY ya Pak ya? Oleh pemerintahan SBY. sih Mbak udah nyebutin namanya. Oh ya. Oleh pemerintahan SBY itu adalah program dipukul kembali gerakan perempuan, karena di undang-undang itulah tubuh perempuan dibicarakan di ruang-ruang parlemen. Bayangkan sidang parlemen membicarakan tubuh perempuan. Betul. Oh, payudara perempuan nggak boleh terbuka, pinggulnya menyebabkan ini apanya itu kita dibicarakan. Artinya apa? Parlemen ini sangat dalam pandangan laki-laki semuanya. Waktu itu saya juga terlibat aktif. Waktu itu kita menolak ya rancangan undang-undang pornografi karena itu sangat memojokkan, khususnya itu tubuh perempuan dibicarakan. Makanya dibilang politik tubuh perempuan itu ya politik. Orang diatur oleh undang-undang, siapa bilang perjuangan perempuan nggak politik? Karena dia diatur oleh negara. Terus kemudian undang-undang pornografi disahkan. Waktu itu cukup kekuatan perempuan sehingga dia berhasil ditunda. Tidak langsung disahkan, kita mobilisasi segala macam, terus akhirnya isinya dirubah, tidak sekacau ketika dia disodorkan pertama kali, tetapi juga tetap bermasalah. Dia disahkan, kenapa bisa disahkan? Juga karena mengendornya konsolidasi organisasi perempuan pada waktu itu. Nah, ketika disahkan kemudian menyusullah kemudian perda-perda yang mengatur segala macam kehidupan pribadi manusia, khususnya perempuan. Macam-macam perda. Terus kemudian bermunculan lagi undang-undang yang mengkriminalkan perda ya, yang mengkriminalkan tubuh perempuan, yang mengkriminalkan perempuan itu sendiri, itu kemudian menjamur sampai kita sekarang ada ratusan perda. Saya nggak tahu persisnya, tapi ada ratusan perda yang kita miliki sekarang yang itu mengkriminalkan dan mendiskriminasikan tubuh perempuan. Apalagi teman-teman kita yang di Aceh ya, bisa dibayangkan itu bagaimana kehidupan. Terus kemudian kehidupan politik juga sama. Ternyata kuota 30% tidak sanggup kita penuhi. Kuota 30%, oke, ada aturannya, saya setuju, bagus. Tapi kenyataannya kita belum sanggup untuk merebut ruang politik. Kalaupun ada, sekali lagi bahwa perempuan yang duduk di sana itu tidak punya perspektif kesetaraan atau perspektif perjuangan pembebasan perempuan. Nah, menurut saya di tengah situasi seperti sekarang ini penting kita untuk memikirkan, meletakkan kembali semangat Kongres Perempuan Indonesia. Saya membayangkan mungkin teman-teman ini kan generasi muda sekarang ya, generasi muda yang ketika membaca ini sudah baca belum bukunya? Sudah ya, sudah baca bukunya. Itu punya semangat untuk kemudian bisa menginisiasi, karena biasanya inisiasi dari anak muda tuh lebih banyak kreativitas, lebih banyak metode, bisa lebih banyak yang terlibat. Karena toh korban pertama dari semua ini juga adalah generasi sekarang ya, dan generasi sebelumnya. Kalau kita membiarkan situasi seperti ini, maka hari ini kita, anak kita, siapa lagi akan mengalami mungkin hal bahkan yang lebih buruk. Sehingga memang pertanyaan dari saya yang mungkin nanti bisa dijawab, bagaimana kita bisa semangat Kongres Perempuan Indonesia ini bisa kita bawa kembali hari ini untuk melahirkan satu pertemuan besar perempuan, dialog antar perempuan lintas generasi, untuk kemudian bukan sekedar membicarakan, tapi memang untuk kemudian men-challenge negara ya, bahwa dulu tuh gini lama perempuan tuh gitu. Termasuk presiden hari ini Mbak, memang tidak berstatement terhadap apapun ya, terhadap perdebatan diskriminasi kawan-kawan LGBT kemarin juga tidak ada statement satupun, dan menurut saya ini sangat bermasalah. Itu saja. Terima kasih. Saya gembira karena satu, katanya di sini udah ada yang baca buku yang kita diskusikan ya. Siapa aja kira-kira yang udah baca bukunya? Angkat tangan. Kamu dong. Dari angkat tangan dong, itu tinggi, pede nopo. Bisa nggak? Apa yang Anda tangkap dari buku ini? Pakai. Makasih Pak Peter. Kalau saya pribadi
baru banyak sekali ya, jadi mungkin belum memahami seutuhnya, tapi garis besarnya bahwa saya melihat buku itu memang lebih banyak sebagai dokumen. Ya. Jadi saya belum melihat secara detail ada analisa dari Bu Susan sendiri terhadap buku itu kecuali di penantangannya. Ya, terima kasih. Berarti ada sebenarnya yang di depan saya lebih pintar dari saya sebenarnya. Soalnya saya baru baca buku ini 2 hari yang lalu. Iya, saya ditodong ini disuruh bicara tentang ini. Lalu saya bilang, waduh, mati ini lebih stand lagi saya ini, susah. Jadi ya, saya baca dalam 2 hari, ya, pembacaan saya gini. Pertama saya ingin membandingkan dikit ya. Ini mungkin agak pembelaan diri dikit. Apa sih beda sosiologi dan sejarah? Sama sebenarnya Pak. Ini ada seorang yang dikenal sebagai sejarawan, tapi juga dikenal sebagai sosiolog, yang namanya Taufik Abdullah. Oh iya. Nah, Taufik Abdullah itu pernah dibicara di FISIP UI, jurusan sosiologi. Lalu dia ceritakan apa bedanya sejarah dan sosiologi. Dia ngomong gini, beda sejarah dan sosiologi sederhana aja. Kalau sosiologi itu ibarat kita menonton film, jadi lama prosesnya. Makanya tadi kalau ada dengar orang ngomong sosiologi, ngomongnya dari awal sampai akhir. Maaf ya Pak Peter. Kalau Makanya saya jadi pengen merokok ya Pak. kalau sejarah itu ibarat nonton lihat potret. Ketika trend, ya udah. Dia bilang gitu. Jadi sekarang saya ingin membenarkan diri dengan apa yang katakan Taufik. Saya ingin melihat dari konteks pada periode tahun ini. Pertama, saya baru baca 2 hari yang lalu. Tidak-tidaknya saya mendapatkan kesimpulan ini. Susan Blackburn sebenarnya dikenal sebagai penulis tentang wanita. Saya sudah baca 2 bukunya Susan Blackburn tentang wanita, dan kebetulan dia pernah bikin Susan Marsen ya, tentang novel. Lalu dia membuat buku tentang ulang tahun tentang Jakarta 450 tahun. Yang pertama saya baca sebenarnya 450 tahunnya Susan Blackburn. Gitu. Tentu saya pernah baca bukunya disertasinya Susan Blackburn, tapi waktu itu namanya bukan Susan Blackburn, Susan Abercrombie. Itu disertasinya dia tentang pergerakan nasional tahun zaman komunikasi. Saya melihat ini, buku ini sebenarnya ditemukan oleh Susan Blackburn di arsip nasional tadi yang sudah dikatakan dengan cara tidak sengaja. Beliau sedang melakukan penelitian, lalu beliau menemukan tulisan ini. Itu tulisan ini dari majalah dari Istri Sedar. Tulisan ini dia baca dari Istri Sedar, lalu di Ahmadiyah ini bukan majalah yang dibaca, ini adalah fotokopian. Jadi ini bukan majalah. Jadi fotokopian dari majalah. Jadi dia baca dari situ, akhirnya mulailah dia terjemahkan. Makanya kalau kita lihat buku ini terbagi 2. Pakai bahasa aslinya, pakai bahasa Melayu, nanti pakai bahasa yang lebih bagus supaya pembaca lebih ngerti pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau pakai bahasa Melayu apa? Supaya kita paham situasi pada saat itu gitu loh. Oh, situasi pada saat itu begitu. Karena apa? Saya coba ingin membandingkan sedikit. Kongres Pemuda yang pertama, bukan yang kedua, yang Sumpah Pemuda itu yang kedua. Kongres yang pertama itu dipresentasikan oleh laki-laki kebanyakan, walaupun perempuannya juga ada. Itu dipresentasikan dalam bahasa 2, bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Jadi orang waktu itu walaupun dia ngomongnya mau ngomong tentang kita di satu bahasa, tapi pada dasarnya mereka yang nggak menguasai bahasa Melayu, makanya ada yang menggunakan bahasa Belanda. Nah, ini bedanya di sini. Kalau yang di sini Kongres Perempuan itu justru semua menggunakan bahasa Melayu kecuali satu, Nyi Hajar menggunakan bahasa Jawa. Mungkin kita bisa ngerti kenapa Nyi Hajar menggunakan bahasa Jawa. Karena kita tahu itu sebenarnya berkaitan dengan asal usul kenapa Taman Siswa muncul. Taman Siswa muncul itu kan karena budaya stunting terhadap kedatangan kolonialisme, kedatangan budaya Barat, makanya mereka menggunakan itu. Makanya salah satu tokoh yang hadir
dari tadi disebut 23 putusan yang bicara tentang menggunakan bahasa Belanda menggunakan bahasa Jawa hanya dihajar, yang lain-lainnya semua pakai bahasa lain. Jadi kalau kita lihat konteksnya menarik. Lalu kira-kira apa yang dibahas di buku itu? Yang dibahas buku itu tadi udah dikatakan, bicara tentang perkawinan, tentang pernikahan dini, ya tentang keterbelakangan wanita. Yang paling sensitif menurut saya yang dibicarakan persoalan poligami. Karena di persoalan poligami itu di dalam kelompok yang bertemu itu tidak sejalur, tidak searah. Ada yang setuju poligami, ada yang tidak setuju poligami, ada yang membicarakan poligami di situ. Makanya ketika ada membicarakan poligami itu jadi persoalan. Makanya orang katakan buat orang yang hadir penyuguhan poligami itu suatu hal yang sangat berani. Karena apa? Itu menimbulkan sebenarnya pada proses karena ada terjadi pro kontra di kalangan yang hadir tentang poligami, gitu. Ya. Karena kita tahu gitu. Saya juga pernah cerita apa sih yang membedakan Nasir dengan Soekarno berkaitan dengan perempuan. Saya bilang ini, Soekarno di tahun-tahun 30-an itu dia pernah bilang gini, dia anti poligami. Nasir mengatakan dia setuju poligami. Tapi dalam kehidupan pelaksanaannya, Soekarno berpoligami, Nasir tidak berpoligami. Walaupun Nasir bilang, saya sesuai dengan apa yang saya yakini, saya setuju dengan poligami. Tapi saya tidak berpoligami. Tapi Soekarno dalam saya setuju, saya tidak setuju poligami. Tapi dalam pelaksanaannya dia melakukan poligami. Makanya gara-gara itu saya harus menulis buku tentang istri Soekarno yang ke-9. Namanya Herdi Jafar. Itu saya tulis bagaimana kehidupan istri Soekarno. Nah, itu persoalan ini yang membuat saya dan jadi menarik. Gitu. Kalau kita lihat organisasi pertama wanita itu siapa? Yang didirikan adalah Putri Matika. Itu tahun 1912 itu udah mulai didirikan organisasi itu. Walaupun sebelum-sebelumnya itu ada beberapa tokoh wanita yang muncul namanya, ya misalnya Kartini, lalu Dewi Sartika, lalu ada Rohana Kudus. Coba yang membedakan apa? Kalau Kartini itu kuat di bidang dikenal orang sebagai tulisannya, kalau Dewi Sartika dikenal sebagai pendidikannya. Yang sampai sekarang kalau Dewi Sartika itu masih ada. Beda dengan Rohana Kudus. Rohana Kudus ini adiknya bukan Sakren, bukan adik blek, ya, adik sepupu. Masih ada hubungan karena Sakren itu kebetulan bukan adik sepupu, sebenarnya adik tiri. Karena Sakren itu kebetulan punya bapaknya punya istri berapa, Sakren yang di salah satu ibu yang satu, yang ini jadi itu. Nah, Rohana Kudus bergerak di bidang tulisan. Kenapa ada isu? Kenapa politik etis seolah-olah menghampiri yang namanya gerakan emansipasi wanita? Nah, ini menarik. Harsha Bhatia dalam rangka memperingati 1 abad Kartini menulis tulisan yang menimbulkan kontroversi. Dia bilang gini, sebenarnya di Indonesia itu tokoh di hadapan Belanda itu ada 2 versi Belanda. Tokoh yang dekat dengan Belanda. Apa artinya? Sebenarnya Belanda tidak-tidaknya ikut campur tangan mereka naik. Siapa tokoh itu? Kartini, Dewi, Sartika, Walanda, Maramis. Itu pada dasarnya semua dapat bantuan dari Belanda. Itu tokoh yang dipilih. Makanya Belanda punya kepentingan untuk membesarkan mereka. Orang bilang, kenapa dikaitkan dengan politik itu? Sebenarnya Belanda gagal melakukan emansipasi, makanya dia menggunakan tokoh-tokoh ini. Tapi juga ada tokoh yang berseberangan. Siapakah tokoh ini? Tokoh yang berseberangan, tokoh yang dianggap kok bisa melakukan itu. Siapakah dia? Kristina Buahatu, Mata Tiara, lalu siapa? Sunyadin, Dukutia, tokoh-tokoh itu. Atau ini ada tokoh, tapi mereka berperang, berhadapan dengan kolonial. Makanya kalau kita baca buku ini, dia mengatakan juga sebenarnya gerakan perempuan itu terjebak pada pergulatan antara feminisme versus nasionalisme.
mengingatkan kita pada Stalin. Saya ingat Rosa Luxemburg, dia pernah bilang, kita revolusi, tapi feminisme harus sejajar dengan revolusi. Jadi revolusi sampai emansipasi. Tapi Lenin dan ini bilang, enggak, tunggu. Merdeka itu apa? Revolusi dulu, baru kita mulai dengan feminisme. Jadi kemerdekaan ini revolusi dulu. Ini juga Soekarno. Soekarno juga bilang itu dalam tulisannya 32 dia bilang gini. Emang benar, gerakan perempuan itu benar. Tapi merdeka dulu baru ini. Tapi mereka kan nggak mau. Sebenarnya mereka ini sejajar. Jadi merdeka juga peningkatan harkat wanita lebih didahulukan. Jadi sebenarnya ada di kalangan wanita waktu itu, di kalangan pria dan ini itu ada itu saya nggak tahu ya apa ini persoalan patriarki karena yang ngomong ini Soekarno, tapi emang terjadi di situ. Yang satu kita berjuang kemerdekaan, yang satu ini. Nah, tapi kalau kita teliti di buku ini juga disebutkan siapa sih kira-kira yang secara belak-belakan menentang imperialisme kolonialisme. Sebenarnya hanya dua organisasi. Saya lupa tadi, tapi yang satunya Wanita Syarikat Islam. Itu belak-belakan mereka menentang, tapi yang lainnya lebih sibuk ke urusan-urusan yang lebih ke feminis. Tapi yang lain udah menjangkau ke arah yang persoalan nasionalisme. Jadi kalau kita lihat di kongres ini, yang datang di kongres ini siapa? Ini pada dasarnya wanita-wanita elit. Siapa ke wanita elit? Maksudnya wanita elit ini wanita yang sudah menikmati kebijaksanaan dari politik etis berkaitan dengan pendidikan. Walaupun nanti pada tahun 30-an itu ada dua kongres menyusul, itu mulai bukan hanya elit, itu lebih ke bawah lagi. Jadi itu yang itu diperjuangkan. Ini ya, jadi kalau kita lihat konteksnya waktu itu emang kayak gitu. Jadi menarik kalau kita lihat dalam organisasi. Cuma kalau kita lihat kelemahan buku ini, saya pikir ada satu musinya buku ini walaupun mengutip, tapi dia nggak menjelaskan. Buku ini mengutip ini. Dia kutip terbitan buku dari Pedantika tentang tokoh-tokoh yang hadir di kongres ini. Mestinya kalau kita ingin lebih komprehensif, di belakang buku ini dijelaskan siapa tokoh itu gitu. Iya. Siti Sundari itu siapa? Yang dia ngomong tentang itu siapa gitu. Itu siapa? Ada nyonya Ali Sastro Amijoyo. Nah itu kita tahu Ali Sastro pernah di Belanda. Lalu dia bicara tentang feminisme di Eropa. Dia contoh karena dia juga di Belanda, dia kasih contoh 3. Feminisme di Inggris, di Prancis, sama di Belanda. Tapi yang berbicara tentang feminisme di luar itu cuma satu tulisan. Itu tulisannya Nyonya Ali Sastro. Yang lainnya kebanyakan kecenderungannya melihat feminisme di Indonesia. Yang itu hanya melihat itu yang keluar. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari buku ini sebenarnya kalau buku ini lebih bagus, kalau kita tahu siapakah yang hadir di dalam itu secara geografi, supaya kita tahu tokoh kenapa tokoh ini yang hadir, kenapa bukan tokoh ini. Nah itu. Lalu yang kedua menurut saya yang tidak dijelaskan dalam buku ini karena ini perdebatan di kalangan diskusi itu. Mestinya itu ada perdebatan. Kayak kalau kita baca buku BPUPK, itu kan ada perdebatan kan tentang macam-macam. Jadi kita bisa tahu situasinya. Tapi buku ini tidak menyediakan itu. Jadi menurut saya kelemahan dari buku ini, dia tidak menyediakan tentang perdebatan, isi perdebatan. Yang kedua, dia tidak menyediakan biografi tentang tokoh yang hadir. Kalau dia menyediakan itu lebih enak lagi gitu. Coba ya kelebihan buku ini, yaitu tadi ada bahasa Melayu, tapi ada juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu membantu kita untuk mengerti bahasa Melayu. Karena apa? Pemahaman kita dengan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia sekarang itu memang berbeda. Jadi kalau kita lihat, yang jadi persoalan buat saya gini, kalau kita lihat gerakan perempuan, jadi nggak kritik ya, cuma bicara fakta. Nggak apa-apa. Feminis harus siap dikritik. Lagi-lagi harus feminis Pak Peter. Ya saya kan tugasnya menceritakan fakta ya, berkritik. Gini. Pengalaman traumatis.
Saya lupa, saya baca bukunya Mas Dia. Ya, saya baca bukunya Setia atau siapa saya lupa. Dia bilang gini, kebanyakan organisasi yang didominasi laki-laki itu perempuan tidak pernah jadi ketua. Justru ketua itu justru di organisasi perempuan ya. Kalau organisasi perempuan ketuanya laki-laki ya, waduh, itu udah kacau balau tuh kan. Tapi dalam konteks waktu itu kayak gitu. Sebenarnya perempuan waktu itu, yang waktu politik itu kan dulu sebenarnya sering dianggap permainan laki-laki. Nah, akhirnya di organisasi-organisasi yang meliputi laki perempuan di organisasi itu biasanya itu. Makanya kita ingatkan, kalau kita lihat struktur-struktur di sini itu ada sayapnya sayap perempuan. Tetapi partai ini partai perempuan, partai ini perempuan, partai ini. Nah, dulu itu juga kayak gitu modelnya. Gitu. Jadi sebenarnya itu model kayak gitu misalnya. Jadi sebenarnya banyak organisasi yang campuran itu kecenderungan wanita tidak berperan, perempuan tidak berperan sebagai ketua. Tapi justru di organisasi perempuan ya pasti perempuan berperan sebagai ini. Nah itu kan ada persoalan apa? Apakah masyarakat kita itu bolehkan patriarki? Nah, tapi yang satu saya tegaskan, kongres ini disebut sebenarnya lebih disebut kongres bukan wanita Indonesia. Salah. Kongres wanita. Kongres perempuan di Jawa, karena yang terlibat organisasi hanya orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Makanya kita bisa mengerti kenapa Nyi Hajar Dewantoro ngomong pakai bahasa Jawa. Coba kalau dia ngomong coba kalau yang datang dari Sumatera dia ngomong pakai bahasa Jawa, perlu translator tuh. Nah, makanya itu harus kita lihat konteksnya, karena organisasi yang hadir saat itu kebanyakan organisasi yang ada di tanah Jawa. Makanya kenapa Nyi Hajar berani menggunakan bahasa Jawa, karena emang lingua franca kita adalah kita bisa bahasa Melayu, tapi kita juga bisa bahasa Jawa. Itu yang penting. Makanya kalau itu dari Sumatera, mungkin kalau Nyi Hajar ngomong ya mungkin di belakang mesti pakai cerita menceritakan satu persatu cerita ini ngomong apa. Tapi itu yang saya lihat prosesnya itu ya. Jadi saya nggak mau ngomong yang ke sana, karena tadi saya kan sudah ngomong kalau ke sana urusan bikin film. Kalau saya urusan foto aja, potretnya yang satu itu. Gitu. Nah, tapi saya ingin katakan satu hal yang penting buat saya adalah dengan adanya kongres perempuan ini menunjukkan mereka saling membahu dengan organisasi Sumpah Pemuda. Walaupun kata Sumpah Pemuda, jangan lupa, salah Sumpah Pemuda itu belum diucapkan pada tahun-tahun itu. Sumpah Pemuda itu baru diucapkan kata-kata itu setelah tahun 50-an. Ketika ada yang namanya TNI Perpesta, baru diucapkan. Ingat, sumpah kita dulu. Nah, sumpah kita apa? 1, 2, 3. Itu Sumpah Pemuda. Nah, kata Sumpah Pemuda itu bukan diucapkan pada tahun-tahun itu. Nah, yang menarik juga, kenapa menggunakan kata perempuan ketimbang menggunakan kata wanita? Mungkin kalau kata wanita, ya, ada konotasi tertentu ya. Gitu. Tapi kalau di Jepang, konotasi perempuan justru beda, ya kan? Itu, jadi ada konteks-konteks tertentu kenapa disebut wanita, kenapa disebut perempuan. Saya pikir itu dulu sebagai tukang potret, saya gambarkan itu dulu. Tapi kalau saya diminta jadi tukang video, ya saya gambarkan sedikit. Ya. Oke, ya, terima kasih Pak Peter, terima kasih juga sudah mau diciduk. Pertanyaan Pak Peter, nanti orang bosan kalau saya terus ditegang Mas. Kehadiran kawan-kawan di sini adalah bukti bahwasannya kehadiran Pak Peter selalu ditunggu dan dirindukan. Tepuk tangan untuk Pak Peter. Berarti ya, itu memulai diskusi dengan 4 pertanyaan. Permasalahan pertama, sebagai suatu negara kesatuan,
Salah. Kapan eksistensi itu dipertanyakan ya? Pertama, mempertanyakan eksistensi gerakan perempuan sendiri. Kedua, agenda-agenda perempuan yang difasilitasi oleh negara. Kemudian yang ketiga, itu adalah dampak dari nomor 1 dan 2. Kemudian pertarungan ideologi, gitu. Saudari Vivi, dia ingin menarik kita agar merefleksikan semangat juang perempuan di tahun 1928. Kemudian tantangan perempuan hari ini, bagaimana kemudian kita ikut terlibat berpartisipasi dalam perjuangan perempuan itu sendiri, tidak menunggu, tidak membaca saja, tidak melihat atau sekedar menikmati. Kemudian bagaimana semangat perjuangan di tahun 1928 berlanjut sampai hari ini. Pak Peter sendiri dia melihat progresivitas yang berbeda antara Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan pada saat itu, di mana Kongres Perempuan 1928 itu sudah sangat maju dengan menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu, sedangkan pada masa Kongres Pemuda itu masih menggunakan campuran antara bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Kemudian pada suatu organ yang hari ini yang pada saat itu didominasi oleh laki-laki, perempuan tidak terlihat mengambil perannya, begitu ya Pak. Dan terakhir, menurut Pak Peter sendiri, pada masa itu perempuan terjebak antara feminisme dan nilai nasionalisme, begitu ya. Dan mungkin yang perlu ditambahkan adalah dari saya sendiri, para pembicara, pada masa itu 1928 perempuan berkumpul bersatu menyelenggarakan sebuah kongres, berpikir membuat visi dan misi kesatuan. Artinya mereka bergerak sebagai titik awal bahwasannya perempuan Indonesia ingin satu kemajuan dan perubahan. Mereka melihat polemik yang begitu alot, mulai dari poligami, pendidikan, pernikahan anak, undang-undang pernikahan. Dan tapi mengapa sejak tahun 1950 pada 22 Desember dijadikan sebagai Hari Nasional Indonesia, kok aneh-anehnya itu diperingati sebagai Hari Ibu? Dan narasi itu pada akhirnya terbalik ketika Hari Ibu diperingati dengan acara masak-memasak, acara fashion show, ya Pak Peter, acara bersih-bersih lingkungan, ya hal kerja domestik semacam itu. Ada apa? Kita perlu nggak klarifikasi sejarah itu? Apa kita diamkan saja? Apa perlu kita butuh amunisi baru untuk mengklirkan sejarah itu? Kawan-kawan, termin pertama saya buka tiga penanya. Mana perempuan dulu boleh nggak? Laki-laki biar feminis ya. Oke, satu. Ntar Pak Peter tersinggung lagi deh. Romantis dia. Dua, satu lagi. Ada? Oh iya, tiga. Oke, silakan penanya pertama. Romantis lagi ntar Pak Peter. Terima kasih. Saya Angga. Siapa Mas? Angga. Saya sebenarnya tadi agak menunggu yang diutarakan Pak Peter ya tentang Kongres Perempuan Indonesia. Tapi kok kayak mayoritas pesertanya itu ada perempuan Jawa gitu. Ada beberapa putusan dari Sumatera Barat kalau nggak salah, tapi sepertinya mayoritas ada perempuan Jawa. Nah, mengapa? Itu juga pertanyaan. Apakah tadi kalau dibilang isu-isunya adalah poligami, terus berpikir perempuan dan sebagainya gitu. Memangnya itu tidak terjadi di luar Jawa. Gitu. Kedua, kedua, ada apa di daerah di Sulawesi atau di Kalimantan, di Sumatera secara keseluruhan ya dengan gerakan perempuan? Apakah ada konteks sosial yang spesifik yang terjadi di Jawa gitu ya, yang akhirnya memungkinkan perempuan kelas menengah priayi ini kemudian
berkumpul dan apa ya, menyelenggarakan kongres gitu ya. Walaupun juga menarik di isu sebenarnya isu yang dipermasalahkan juga di luar Jawa juga sama. Saya juga yakin di luar Jawa juga ada juga kok kelas-kelas perempuan yang mungkin priayi lah ya. Jadi kenapa gitu di Jawa dan kok di tempat lain ada apakah konteks sosial yang spesifik Jawa itu seperti apa yang kemudian membedakannya dengan tempat lain? Terima kasih. Mbak yang tadi silakan maju ke sini. Selamat malam. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari sejarah. Saya setuju kalau Kongres Perempuan ini. Saya setuju kalau Kongres Perempuan. Nama dulu. Nama L. Ya, nama L. Errol apa Errol? Saya setuju kalau Kongres Perempuan Indonesia yang pertama menjadi kongres pergerakan perempuan. Namun kalau dilihat dari penyelenggaraan kongres ini tahun 1920-an adalah masa-masa pergerakan bagi Indonesia, gitu, masa-masa pergerakan nasional Indonesia. Namun yang dibahas dalam kongres perempuan Indonesia pertama sendiri mengenai kepentingan perempuan, ya, poligami dan demi kepentingan perempuan sendiri, nggak ada demi kepentingan nasional kayak gitu, nggak ada yang masih mengacu pada nasional kayak gitu. Sebenarnya zaman itu 1920-an di mana peran perempuan demi nasional kayak gitu. Karena katanya dosen saya peran perempuan Indonesia saat itu tuh rancu, kayak nggak ada gitu kayaknya untuk pergerakan ya, karena kalau untuk kepentingan diri mereka ya kongres apa adalah poligami, tentang masih ya teman-teman, kalau kalinya tetap masih perkara tentang perempuan bukan nasional kayak gitu. Yang kedua, untuk pergerakan Indonesia saat ini, para pejuang perempuan ini kepentingan apa sih yang penting untuk berjuang masa kini tuh bukan lagi saya nggak mau bukan demi kepentingan perempuan, bagaimana untuk kepentingan nasional, perempuan untuk kepentingan nasional, bukan lagi membahas tentang poligami, politik subur dan teman-temannya, tapi tentang memajukan bangsa atau secara nasional kayak gitu. Peran perempuan itu penting nggak sih? Kayak gitu. Terima kasih. Nanti mungkin agak ini aja ya jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Endah Kusmiani dari Konsentrasi Islam dan Kajian Gender Unsuta. Jadi pertanyaan saya simpel, jadi terkait dengan pembicaraan pada saat kongres pertama 1928 itu bahwa isu-isu mengenai poligami, kemudian pernikahan anak usia dini, terus kemudian mengenai pendidikan perempuan. Jadi supaya itu bukan hanya sekedar sejarah yang dibicarakan pada saat itu, konteksnya pada saat itu, dan tidak hanya tertuliskan di dalam teks buku yang mungkin sekarang ini nanti kita bisa baca bersama. Intinya apa yang bisa kita tarik untuk hari ini mengenai pendidikan yang paling tinggi akan tiga hal tersebut, karena pada konteks sekarang ini masih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang masih belum mengetahui atau belum paham tentang sejarah pergerakan perempuan Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak cuma saya mencoba untuk berspekulasi dari pertanyaan Mas Angga, walaupun itu bukan untuk Pak Peter. Kenapa Kongres
juga walaupun nggak hebat-hebat amat. Cara saya membaca foto, karena saya belajar tentang visual juga, itu nggak sama gitu ya. Menurut saya, kalau Anda melihat kenapa di sana ada, kenapa itu di Jawa, Anda bisa menghubungkan tentang isu poligami. Tadi saya sudah cerita bahwa perempuan-perempuan di desa ya, yang punya akses ke dalam keraton aja misalnya, itu sejak kecil udah dipersiapkan untuk menjadi konkuban, gitu ya, untuk menjadi konkuban untuk masuk ke istana gitu. Ya penelitian-penelitian tak ini belum banyak dilakukan ya. Menurut saya kalau ada yang mau melakukan itu Anda akan bisa membuat tesis seperti James Scott ya. Ada hubungannya dengan akses kepada hal-hal yang sifatnya basis kehidupan itu tadi. Ya, kalau Anda baca dengan teliti di beberapa novel Pramudia itu nampak sekali di sana, ya kan? Nampak ada hubungannya. Kenapa ini hubungan yang bersifat timbal balik ya tentang persoalan itu tadi, persoalan reproduksi ekonomi juga. Kenapa yang penting itu 3? Sekarang saya menjawab pertanyaan Mas Angga dan Mbak Endang ya. Bukan persoalan kepentingan, itu kompleks sekali ya menurut saya. Bukan hanya persoalan kepentingan dari si perempuan-perempuan ini ya, perempuan-perempuan yang katakanlah bangsawan yang meningkat itu tadi, tetapi mereka juga memikirkan untuk membuat semacam apa ya, kayak security untuk melindungi basis keluarganya sendiri dulu, karena itu yang paling dekat ya kan, itu yang paling rasional awalnya itu. Tapi kemudian setelah pada saat yang sama ya, pada saat yang sama ada pada saat itu kan memang pergerakan demikian menggeliatnya ya pada masa-masa itu. Kalau saya kira teman-teman bisa menghubungkan juga misalnya dengan bagaimana gerakan-gerakan kiri pada saat itu, misalnya PKI ya, itu bersuara tentang masalah tanah. Hubungkan dengan itu penelitiannya. Banyak arsipnya ada di LinkedIn, masih ada, saya sempat lihat ya. Dan itu ada kaitannya dengan itu. Ya, nggak bisa cuma ini terjadi karena satu aspek begitu aja gitu loh. Ya, kenapa perempuan menyuarakan soal poligami? Walaupun saya sendiri ketika saya misalnya well informed, ketika saya belajar gitu ya, baca banyak arsip gitu, saya membuat penelitian saya berikutnya masih tentang gerakan perempuan Islam ya, tapi ada hubungannya dengan gerakan perempuan kiri. Itu saya melihat bahwasannya pada saat itu kan mendefinisikan apa itu Islam, gerakan Islam atau gerakan kiri itu susah, karena pada saat itu belum ada gerakan Islam, gerakan yang seperti yang kita definisikan hari ini ya. Gerakan yang ada adalah perlawanan yang dipimpin oleh sekelompok ulama ya, seperti misalnya yang ada di Sumatera Barat, dan itu tidak melibatkan kaum perempuan sama sekali loh ya. Baru itu kita bisa membaca beberapa arsip misalnya ada kaitannya dengan Masyumi, sejarah Masyumi ya. Masyumi yang pertama kali membangun itu, dan itu pun sebenarnya juga tidak berdiri sendiri, itu ada hubungannya lagi dengan organisasi kiri yang saya sebut tadi, PKI gitu ya. Ada, kalau Anda mau melihat lebih jauh ke 3 isu tadi, itu ada hubungannya dengan tanah. Saya kira pasti ada berhubungan dengan persoalan tanah, berhubungan dengan soal hak waris, berhubungan dengan berbagai macam. Dan mengapa isu ini menjadi sangat mudah di apa ya, istilahnya waktu sekarang mungkin digoreng itu, dipolitisasi, misalnya terjadi di Sumatera Barat ya, ketika ada sejarawan yang melihat bahwa partai seperti PKI di masa kolonial ya, itu bersikap represif terhadap penduduk-penduduk lokal, persoalan tanah itu, karena masalahnya pada saat itu menurut saya, ini spekulasi saya sebagai sosiolog membaca sejarah ya, itu persoalannya adalah di Sumatera Barat sistem warisnya itu nggak sama dengan di Jawa, dan bagaimana para aktivis kiri pada saat itu Java sentris juga ya, kebanyakan Java sentris loh ya, bahkan termasuk Haji Misbah sekalipun. Haji Misbah itu kan saya mendalami Haji Misbah juga, itu Haji Misbah itu Java sentris juga gitu, dalam melihat misalnya hukum waris dan ada hubungannya dengan tanah. Nah, saya kira ada hubungannya ke situ ya. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari kembali hari ini? Karena
kita dihadapkan pada situasi di mana perubahan ekonomi yang menunjukkan bahwa sistem-sistem yang didasari oleh kolektivitas itu dihancurkan gitu. Yang menghancurkan itu bukan hanya Orde Baru, ini fenomena global, ya, di mana saya sendiri menjadi saksi gitu ya. Saya menjadi saksi ketika saya sekolah di benua yang berbeda dengan di Indonesia. Saya melihat perubahan politik ini ada sesuatu gitu loh, dan sesuatunya ada berhubungan dengan resources itu tadi, ya, resources yang berhubungan dengan daya tahan ekologi keseimbangan bumi ini. Mau seberapa banyak sih kita mereproduksi orang, mau berapa banyak sih beranak, ya, bahkan ada sekelompok orang yang punya ideologi untuk terus memproduksi jumlah. Jadi perempuan itu hanya menjadi bagian dari politik biologi gitu tadi, biopolitics, yang saya juga bilang. Tetapi persoalannya bahkan ya, saya sebentar ya, waktu mau sebentar. Bahkan misalnya yang ketika saya mewawancarai beberapa akhwat gitu ya, yang beberapa aktivis perempuan Islam yang sekarang, mereka itu juga punya problem dengan poligami loh secara internal, ya, cuma nggak diutarakan secara publik. Dan menurut saya bagaimana cara mereka membangun resistensi terhadap isu itu belum digarap sama dan tidak tersentuh oleh negara, ya. Bagaimana meliterasikan mereka tentang atau berdialog dengan mereka tentang persoalan otoritas tubuh, ya. Karena kita udah berangkat dengan framing, oh gini, oh gitu, padahal masih ada ruang nih sebenarnya, ruang yang menurut saya negara harusnya hadir gitu. Tapi enggak, karena apa? Maaf ya, karena Komnas Perempuan itu miliknya segelintir perempuan aja gitu loh. Dan ketika akhirnya kelompok-kelompok Islam ini bisa mengakses ke sana, yang datang ke sana adalah yang belum pernah berdialog dengan wacana-wacana feminisme. Sehingga akhirnya apa? Bacaannya adalah kemarin LGBT. Ya seperti itu. Ya karena itu tadi. Karena mereka sendiri kemudian hanya sebagai perwakilan dari struktur hierarki politik yang patriarkal, ya. Itu yang terjadi sekarang nih. Komisi Perlindungan Anak juga kayak gitu, sama aja. Akhirnya yang terjadi adalah pertarungan hitam putih, kelompok ini, kelompok itu, berintapling. Kita tidak bersama-sama untuk bersinergi bahwa kepentingan terhadap tiga hal itu kepentingan reproduksi sebuah bangsa loh, sebuah bangsa, bayangin, ya. Keluarga, tubuh perempuan itu tubuhnya bangsa ini, ya. Nah itu yang saya kira harus lebih bijaksana dipikirkan. Ya, saya sempat pergi ke negara Eropa Timur, di mana Islam begitu, negara Eropa Timur bekas-bekas jajahan Uni Soviet ya. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana sinergi antara Islam dan komunisme itu justru membangun sinergi yang sangat baik gitu ya. Contohnya di mana? Contohnya salah satunya di Azerbaijan misalnya. Ya, di Azerbaijan mereka ada unsur, mungkin Pak Peter bisa cerita juga karena beliau bukan dari Eropa Timur ya. Di Azerbaijan itu juga sedang bergejolak gitu ya. Bergejolak karena mereka mau nggak mau akhirnya daripada sendirian di kesepian teralienasi, mengkonfirmasi ekonomi pasar dunia. Tetapi mereka mati-matian juga membangun supaya yang diwarisi sejak, jadi tidak semuanya jahat ya di masa Uni Soviet. Apa yang bangunan itu masih ada itu berusaha untuk terus dipertahankan gitu loh. Ya, berusaha untuk terus dipertahankan bagaimana ini bisa sustain gitu loh. Ya, tetap ada gitu. Nah ini yang saya kira menarik gitu. Kita bisa mengambil pengetahuan dari mana aja. Dan saya kira itu sih jawaban saya. Terima kasih. Ya, menambahkan kalau soal kenapa di Jawa sebelum dijawab oleh Pak Peter Kasenda, saya sih mau simpel aja ya. Karena dari sejarah yang saya baca ya pusat pergerakan ada di Jawa. Sehingga wajar saja konsolidasi pertama tentu saja itu di Jawa gitu ya. Sehingga sebetulnya saya memang mau keluar dari terminologi ada Jawa sentris apa dan sebagainya gitu. Mungkin lebih simpel lagi karena masalah biaya. Kita juga kalau bikin acara sekarang ini ya, kalau mau organisasi sebuah acara kita pasti mempertimbangkan tempat yang paling efektif gitu. Sehingga kemudian orang bisa hadir. Kan bayangkan tahun 1928 orang dari Ambon ke
Jawa gitu pasti agak susah ya pikirnya, jauh, belum ada pesawat, apa dan sebagainya. Tapi nanti bisa dijelaskan, tapi aku pikir karena memang itu pusat pergerakan, hidupnya pergerakan pada waktu itu di Jawa kalau kita baca sejarahnya. Terus kemudian soal poligami, soal persoalan perempuan, apakah dia lebih penting sebagai sebuah persoalan bangsa? Gitu? Apakah tidak ada yang lebih penting? Menurut saya persoalan perempuan ya adalah persoalan bangsa. Betul. Tidak bisa dipisahkan bahwa hanya ekonomi dan politik yang persoalan bangsa, sementara persoalan perempuan itu bukan persoalan bangsa. Contohnya poligami. Poligami itu menutup kesempatan perempuan untuk bisa berkembang. Poligami itu menutup kesempatan perempuan untuk bisa berkembang. Karena dengan poligami, ya perempuan di subordinatkan lagi kan, dia harus kembali pada fungsi-fungsinya. Lebih lagi karena poligami itu kan yang dia tidak dia perempuan kedua gitu ya, sehingga dia tentu saja kedudukannya di dalam rumah dia jauh lebih menderita. Dan saya rasa tidak ada perempuan yang mau dipoligami. Adakah yang bercita-cita dia mau dipoligami di sini? Tidak ada tentunya kan? Tidak ada tentunya. Karena memang poligami itu menghancurkan kesempatan perempuan untuk berkembang, baik secara sosial, secara fisik, secara pengetahuan, secara pendidikan. Kedua, aku ambil contoh dalam perkawinan anak. Siapa bilang perkawinan anak bukan persoalan bangsa? Kalau anak-anak dikawinkan, mau jadi, bisa terbayangkan ketika anak-anak dikawinkan, mau jadi apa dia? Kesempatan sekolahnya hilang, besar peluangnya dia untuk meninggal saat melahirkan. Hilang masa depan dia. Sehingga ini harus diatasi oleh pemerintah dan dianggap menjadi persoalan yang penting. Karena kalau tidak begitu, maka perempuan tidak akan sama kesempatannya dengan laki-laki. Wong ada kuota 30% aja kita susah, ya nggak sih? Kalau kuota 30% aja susah, apalagi kalau masih ada undang-undang yang menindas perempuan, lebih susah lagi gitu. Makanya kerja kerasnya lebih sulit. Di Serikat Buruh itu semua anggotanya perempuan, tapi pimpinannya semua laki-laki. Itu bukan karena nggak mau memimpin, karena memang nggak dikasih kesempatannya. Sulit untuk mendapatkan kesempatan itu. Maksudnya harus berjuang lebih. Bahkan kalau kita mencalonkan diri pun, kita belum tentu dipilih ya, karena masih ada prasangka-prasangka negatif terhadap perempuan. Oh, perempuan tuh nggak bisa begini, perempuan tuh kurang bisa ini. Itu masih ada prasangka-prasangka itu di kepala banyak pimpinan-pimpinan laki-laki. Kalaupun dikasih posisi ya bendahara nasional atau apa, itu masih terjadi loh. Ini klasik tapi masih terjadi hari ini dan masih menjadi persoalan perempuan di dalam organisasi yang non perempuan. Nah, itu ya. Jadi jangan dipisah-pisahkan antara persoalan perempuan itu lebih nanti dulu. Tadi Pak Peter melemparkan itu ya, itu memang perdebatan. Tapi posisi saya adalah kesetaraan dan perjuangan kebebasan yang lainnya itu sama. Tidak bisa dilebih-dulukan. Orang sejahtera dulu soal kesetaraan nanti. Enak aja, perempuan diperkosa setiap hari, terus mau ditunda hanya karena persoalan ekonomi. Nggak bisa. Jadi ini semua ada kaitannya ya. Saya termasuk yang punya posisi perempuan tidak bisa ditunda. Persoalan ras tidak bisa ditunda. Persoalan diskriminasi sama pentingnya dengan persoalan ekonomi. Jadi dia harus bersama-sama. Karena percuma punya gaji 5 juta per bulan, tapi kalau masih diskriminasi, mau apa? Ya enggak? Jadi dia harus terus seiring, sehingga kebudayaan maju pun juga semakin berkembang, dia jangan ketinggalan gitu. Karena nggak ingin negara kita maju secara ekonomi, tapi secara budaya, tertati-tati gitu ya. Nah itu jadi kupikir sih mari coba kita lebih melihat bahwa ini semua adalah dalam sebuah negara ini penting. Dia tidak bisa diletakkan. Lalu pendidikan apa yang paling mungkin gitu ya? Menurut saya sih yang paling utama, yang paling konkret yang harus dilakukan oleh pergerakan perempuan, misalnya sekarang sudah diajukan revisi Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Revisinya adalah tentang mengizinkan poligami. Kan di undang-undang ada kan, laki-laki boleh menikah jika perempuan bla 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 bla, dan diskriminasi bagi perempuan dan membuka potensi poligami. Dan sekarang sedang diajukan oleh kelompok perempuan di Jakarta dan dia
revisi tapi nggak mudah cuy. Secara di parlemen isinya ngerti kan? Di parlemen itu dikuasai oleh banyak orang-orang konservatif. Terus kemudian kemarin kita kalah usia perkawinan anak kan? Nah itu juga ukuran buat kita. Jadi tapi aku pikir teman-teman masih muda ayo dukung perjuangan kita untuk bisa mendapatkan space yang lebih baik bagi perempuan. Tidak bisa langsung, perjuangannya panjang, tetapi kalau tidak dimulai maka nggak ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Pertama saya mau membahas yang dikatakan oleh feminis yang maskulin. Feminis yang Feminis yang maskulin. Gini, kenapa yang Peter Sutton, memindahkan pusat kegiatan VOC ke Jakarta, Batavia, yang seharusnya di Indonesia bagian timur, ya di Ambon sana. Karena kita tahu yang Peter Sutton 2 kali menjadi gubernur, dia memindahkannya. Pasti dalam rancangan dia sudah tahu bahwa satu pusat pergerakan, pusat semuanya perdagangan itu akan berpusat di Jawa. Makanya yang kita sebut dalam tahun 2016 dia memindahkan pusat perdagangan VOC itu ke Jawa. Itu satu. Kedua, kita bisa lihat kenapa Jepang ketika mendarat dikuasailah 2 wilayah saja. Jawa oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut di Sumatera. Karena dia tahu pusat pergerakan sebenarnya hanya di 2 tempat. Bukan berarti di tempat lain nggak ada. Di tempat lain juga ada. Misalnya contohnya di daerah-daerah lain, Sulawesi ada, Kalimantan ada, tapi tidak sebesar Sumatera dan ini. Saya kasih contoh nih. Kenapa Papua digul tahun 26-27 ya itu setelah terjadi pemberontakan PKI 26-27 orang-orangnya dibuat ke Digul. Walaupun mereka dibuat di Digul, kalau kita perhatikan siapakah pahlawan-pahlawan Papua? Pahlawan-pahlawan Papua pada dasarnya kalau yang dikatakan sebagai pahlawan nasional diresmikan oleh negara, itu pahlawan-pahlawan yang berjuang sesudah pasca kolonial. Gitu. Karena apa? Hubungan komunikasi antara Papua sampai Jakarta itu demikian jauh. Makanya saya ingin teman-teman Papua bilang ini, kita berhak merdeka. Kenapa kita berhak merdeka? Karena kita tidak datang pada acara Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu siapa yang ucapkan kami? Bukan kok. Karena apa? Emang komunikasi kita dengan Papua itu sangat jauh. Walaupun Papua tempat pembuangan aktivis-aktivis yang terlibat pada pemberontakan PKI yang tahun 26-27. Jadi saya lihat itulah yang makanya kenapa Sumatera dan Jawa menjadi pusat daripada pergerakan, karena emang sudah diperkirakan ini pertama menjadi pusat perdagangan. Karena dia jadi pusat perdagangan, akhirnya dia menjadi pusat pemerintahan. Karena VOC adalah pusat perdagangan yang agak bernegara, dia punya negara karena dia punya tentara. Baru jadinya pemerintah Hindia Belanda tahun 1801. Akhirnya jadi Hindia Belanda ketika Presiden Belanda bangkrut. Nah, disitulah makanya kita lihat kenapa pergerakan Sumatera dan ini, walaupun yang saya katakan tadi kongres perempuan pertama itu kebanyakan emang dari tanah Jawa, walaupun ada yang datang dari tempat-tempat lain. Karena kita tahu Sumatera Barat yang namanya Rohana Kudus itu suatu tokoh yang cerdas. Dia bukan hanya dia menerbitkan majalah Sutik Melayu. Dan Sutik Melayu itu bisa dibaca tempat gitu. Dan ini yang membuatnya sangat terkenal gitu ya. Bukan karena dia adiknya Sakre, tapi emang karena emang dia tokoh gitu. Dan ini dan kita tahu distribusi dulu kan majalah-majalah nggak terlalu luas seperti sekarang gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan isu perempuan. Saya mungkin pakai bahasa ada infrastruktur, ada suprastruktur gitu ya. Jadi emang pada dasarnya emang mungkin kalau wanita dia menganggap yang satu isu perempuan lebih penting melekat pada diri dia ketimbang isu-isu yang lain. Makanya isu perempuan waktu itu melekat sekali pada teman-teman gerakan perempuan. Dan menjadi masalah adalah apa?
sekali lagi yang menjadi masalah. Waktu itu kalau kita lihat tadi dikatakan itu terjadi perdebatan tadi. Makanya saya jadi ingat disertasinya Arbaningsi. Arbaningsi itu membuat buku disertasi tentang Kartini. Dia disertasi tentang itu Kartini itu filsafat dari UGM kalau nggak salah dia. Dia mengatakan sebenarnya dipikirkan Kartini itu bukan persoalan emansipasi, itu emansipasi bangsa. Nah, tadi sudah dikatakan sebenarnya itu terintegrasi pada emansipasi perempuan itu adalah emansipasi wanita. Tapi kan waktu itu orang masih berdebat itu. Yang satu yaitu saya mengingatkan lagi yang dikatakan dari revolusi dulu baru emansipasi di Soekarno juga pernah mengatakan itu. Merdeka dulu baru urusan perempuan, baru di akhir ketika tahun 50 atau tahun zaman revolusi Soekarno pernah menerbitkan buku yang namanya Sarinah. Nah, di situ dia bicara banyak tentang peranan wanita dan kebanyakan dia mengambil tokoh-tokoh dari sosial demokrat seperti kita baca buku daripada Kartini, ya banyak dari tokoh sosial demokrat. Ya, saya Arnano sebenarnya agak menyeleksi buku-buku yang harus dikasihkan Kartini karena dia juga punya kepentingan tertentu untuk Kartini, jadi dia nggak. Jadi makanya kalau kita lihat kenapa buku Kartini sekarang diterbitkan ulang, karena ada beberapa tulisan itu terseleksi, itu hanya 60, sedangkan bukunya itu tulisannya ratusan, tapi ada beberapa diterbitkan. Masalah tentang sejarah gerakan perempuan harus diakui. Kenapa orang-orang sekarang nggak tahu sejarah gerakan perempuan? Satu, di tempat-tempat kuliah itu sendiri jarang orang bicara tentang itu. Ya paling di filsafat UI itu ya. Di filsafat UI itu ada kuliah feminisme dan filsafat. Lalu di HI ada diskusi gender dan hubungan internasional. Tapi di sejarah nggak ada, sejarah gerakan perempuan nggak ada. Gitu. Yang ada sejarah Eropa, sejarah Indonesia. Karena apa? Ya seperti saya ulangi yang saya katakan 2 hari yang lalu, sejarah kita ini ngomongin sejarah politik. Biasanya sejarah politik itu selalu berkaitan dengan dunia laki-laki. Kita nggak bicara tentang sejarah sosial, sejarah ini. Kalau kita bicara kan bisa bicara bagaimana peranan wanita dalam ekonomi. Kan bisa banyak hal yang bisa bicara. Kita terjebak itu, makanya kalau kita lihat boleh dikatakan judul buku yang namanya sejarah gerakan perempuan itu ada berapa sih buku yang ada. Nah itu pun yang ditulis oleh kebanyakan oleh orang asing ya, Susan Blackburn atau Saskia Bedinga, kebanyakan orang asing yang lain dia tulis sejarah gerakan buruh. Sejarah gerakan perempuan juga ada buku, ada bagian dari buku ini. Jadi apa pengetahuan kita tentang sejarah perempuan itu kan, kita mengandalkan 2 buku yang saya sebut itu. Mungkin nggak tahu yang sekarang mungkin itu jadi problem. Makanya kita terima kasih ada jurnal perempuan, ada Sintil, yaitu kita berterima kasih karena dia menjelaskan itu. Lalu yang terakhir ada yang kurang? Oh iya, saya ingin sedikit tambahin. Jangan lupa ketika kita ngomong nasionalisme itu juga ada perdebatan antara Cipto, Pakukusumo, juga Sutanto. Sutanto itu menginginkan nasionalisme di Jawa. Cipto menginginkan nasionalisme itu Indonesia. Jadi di kalangan nasionalis itu juga terjadi perdebatan. Sebenarnya kita mau kemana? Makanya Sutanto bilang, belum, nasionalisme Jawa itu jelas kok. Ada kulturnya, ada ininya. Karena nasionalisme Indonesia itu belum jelas. Kita ingat tahun 2028 itu pertama kali kita mengenal yang namanya nation baru, menggantikan nation lama. Kita dulu nation lama kita Minang, kita Manado, kita Jawa, kita macam-macam. Nation baru kita adalah Indonesia. Kita berubah jadi ketika kita lahir pada tahun 28 itu lahir pada saat itu. Kan kita bedanya cuma ini
Desember 28 Desember, sedangkan itu Sumpah Pemuda kan 28 Oktober. Jadi sebenarnya beda-beda dikit gitu ya. Ya tadi yang saya katakan bahwa emang sekretariat jabatan wanita emang sampai sekarang masih ini ya. Kalau kita lihat di kantor gitu, saya pernah ketemu sekretaris gitu kan, pas ketemu, loh, kok cowok? Gitu. Lalu pikirannya udah macam-macam kan, oh, jangan-jangan. Gitu. Tapi ya, sebenarnya kan artinya emansipasi, kalau saya pakai Ibu Suci katakan, emansipasi itu memberi kesempatan kesetaraan buat wanita, apakah dia mau mengambil atau tidak itu bisa yang bersangkutan. Saya pikir itu aja. Ada yang kurang mungkin saya belum menjawab, tapi di Supersquad saya pikir kayak itu karena berkaitan dengan kebutuhan wanita saat itu. Ada yang kurang, Pak? Cukup, Pak Peter. Kurang lebih mungkin ada diskusi lanjutannya ya. STB punya diskusi rutin itu di Togamas. Dan sayang sekali kawan-kawan. Satu lagi. Oh, satu lagi. Sampai Teman-teman, kita di Togamas itu dibatasin. Kita punya batasan waktu. Dan sayang sekali kalau cuma dikasih satu penanya pasti akan mengirikan penanya-penanya yang lain tentunya. Dan kami mengucapkan terima kasih Pak Peter, kemudian TV Widiawati, Mbak Tia Pamungkas telah hadir, dan semoga kita bisa bertemu lagi pada diskusi-diskusi berikutnya. terima kasih. Ya. Udah selesai para berbicara. Tunggu dulu Bu. Baik, terima kasih atas antusiasme dari kawan-kawan semua. Kami dari panitia mohon maaf karena memang waktu yang tidak menghidupkan, mungkin masih banyak pertanyaan. Pada sesi selanjutnya mungkin kita bisa melanjutkan atau pada sesi di luar. Tapi bagaimanapun kami sangat mengapresiasi dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan hadir, yaitu Bapak Peter Kasenda, Mbak Vivi Widiawati dan Ibu Ari Pamungkas. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau bertiga. Oke, dan juga kepada Perempuan Mardika Social Movement Institute, Toko Buku Togamas, Stup Emat, Tribun Forum, dan Tribun Jogja, kami ucapkan terima kasih. Acara kami tutup diskusi ini. Terima kasih sebelumnya, selamat malam. Tetap nantikan dari kami diskusi-diskusi selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Terima kasih, selamat malam semua.